Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ali aja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi muntir atau pimpinan di MI Pontren. Ya, ini sesuai dengan permintaan video tutorial dari ini, permintaannya dari saya bacakan ya, dari sahabat kita Seifu Ibnu Samil 5913. Kurang lebihnya seperti ini, mau tambah muntir atau pimpinan kok nggak bisa, gimana caranya. Kemudian ini dari juga permintaan atau tulis komentar di kolom komentar dari Subyani Muiz Zain Nailai. Subyani Muiz Nailai 8534. Maaf tanya Tat, bagaimana cara input data muntir atau pimpinan? Terima kasih jawabannya, kalau bisa bikin tutorialnya gitu ya. Kemudian ini dari juga ada dari Neng Vivi Latifah NW5164. Untuk muntir atau pimpinan apakah harus didaftarkan di Ustadz dulu? Ini punya saya untuk pimpinan sudah terdaftar di MIS MDTTA, jadi nggak bisa terdaftar ininya MI atau tidak bisa terdaftar muntir di TPG. Bagaimana solusinya gitu. Nanti kita jawab. Ini sekalian ya. Di sini juga dari Fajr Runali 5652. Kali ini pertanyaannya buat yang tutor menambahkan ustadz baru ya. Ini sekalian. Soalnya punya saya data ustadznya ada yang hilang. Oke. Ya, bagaimana cara selanjutnya atau cara input data muntir atau pimpinan? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat update dari saya. Oke, langsung saja kita ke lembaga. Di sini ya, ada profil lembaga. Ini di profil, kemudian bawahnya ini muntir, setelah itu tambah ya. Oke, di sini bila kita ingin menambahkan muntir, kita harus cek dulu ya, cek dulu data ustadz. Di sini kan tadi saya ulangi, sini nama lengkap. Di sini kalau kita cari asal ketik contoh Agus gitu ya, tidak ditemukan karena nama ini tidak terdaftar dalam ustadz atau data ustadz, daftar ustadz ini ya. Kita harus ketikkan salah satu dari nama ustadz ini ya. Jika muntirnya tidak terdaftar dalam ustadz ini, maka kita bisa tambah baru di sini ya. Kita bisa tambah baru di sini, tetapi syaratnya ya, tambah baru di sini ya, bisa lewat nick maupun nama tempat dan tanggal. Tapi menurut saya nama tempat ini saja, karena kalau kita klik nick di sini pasti keterangannya tidak ditemukan, atau kalau ditemukan sudah terdaftar di lembaga lain ya. Kita syaratnya ini ustadz tersebut yang calon muntir ya, tidak menjadi muntir di lembaga lain. Berarti kalau sudah di TPG dia bisa menjadi muntir di MDT maupun sebaliknya ya. Gimana solusinya? Di sini tadi ada yang tanya dari
Ning Vivi Latifah tadi ya, kita mau nggak mau harus mengangkat muntir baru ya, bisa diambilkan dari data ustadz tersebut, atau kita bisa memasukkan atau input data baru di sini dengan syarat calon muntir tersebut belum mengajar di lembaga lain maupun menjadi muntir di lembaga lain. Oke, sampai sini sudah paham ya. Oke sekalian, kita di sini tadi ada yang minta cara tambah ustadz baru atau ya, tambah ustadz baru. Sekalian kita praktekkan ya, bila ada sekalian yang mau mengisi muntir ya, calon muntir tersebut belum mengajar di lembaga ini, maka kita harus tambahkan di tambah ustadz baru ya, formulir ustadz baru ya. Dan kita praktekkan caranya, kita langsung ketikkan nama saja di sini, karena kalau kita nick di sini nanti tidak ketemu ya. Kita nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian ini tanggal lahir. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita tunggu sebentar. Ini sekalian tadi yang bertanya atau suruh buat tutorial dari Pak Runali ya, ini dari sahabat kita Pak Runali meminta untuk membuat tambah ustadz baru. Oke, setelah kita mengisi nama, tanggal lahir, tempat lahir ya, setelah itu kita bisa melengkapi data tersebut ya. Ini hampir sama data siswa maupun data ustadz yang lain yang sebelumnya ya. Kita di sini ketika nick, setelah itu nomor HP, kemudian di sini sudah terchecklist laki-laki perempuannya. Setelah itu pendidikan terakhir, ini yang merah-merah diisi ya. Ini di sini disesuaikan dengan yang ada di KK. Oke, untuk prodi terakhir ini program studi atau jurusan apa gitu ya. Mungkin program studinya jurusan apa, ini program studi terakhir ini diisi sesuai jurusannya ya, jurusan apa ketika dia bersekolah atau ketika dia berkuliah. Oke, setelah itu ijazah terakhir, tanggal ijazah, kemudian informasi tempat tinggal seperti biasa. Di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, alamat, kode pos ini nanti terisi dengan sendirinya kalau kelurahannya sudah atau desanya sudah terisi. Kemudian transportasi ke Pontren berapa, ini pakai jalan kaki atau pakai sepeda motor atau mobil pribadi. Kemudian jarak tempat tinggal dan Pontren itu berapa jauh ya, ini tinggal dipilih. Setelah itu waktu tempuhnya, kemudian nama ibu kandung ya. Setelah itu perkawinan, sudah kawin atau belum kawin. Kalau sudah kawin, sini biasanya nama istri atau nama suami harus diisi kalau sudah kawin. Kalau belum ya tidak perlu diisi. Kemudian penugasan, tanggal efektif. Oke, tanggal efektif ini ternyata tanggal penugasan ya, atau sesuai tanggal SK itu kan ada periodenya ya. Periode ini diisi periode yang
yang masih aktif atau yang efektif. Kan ada SK yang 5 tahun sekali itu diperbarui, SK surat pengangkatan guru itu ya, SK surat keputusan pengangkatan guru itu kan ada yang periodenan ya, 5 tahun atau 3 tahun sekali diperbarui. Nah yang sekarang ini berarti mulai tanggal berapa sampai berapa gitu, seperti itu ya. Tanggal efektif itu tanggal mulai SK itu dibuat, SK yang terbaru ya, SK yang masih aktif gitu ya. Kan ada FK yang periode. Oke. Kemudian sini jabatan Ustadz, setelah itu EMT Ustadz. Sini tidak di ini karena tidak merah, tidak wajib diisi. Yaitu status penugasan. Tetap, tidak tetap, diperbantukan, dikerjakan. Yaitu instansi yang mengeluarkan SK ya. Ini gak bisa. Misalnya SK itu yang mengeluarkan ya dari yayasan. SK pengangkatan guru itu dari yayasan. Kalau aktif mengajar itu dari kepala sekolah atau kepala lembaga atau mudir pimpinan ya. Tapi kalau SK pengangkatan guru itu dari yayasan atau lembaga. Misalnya ya lembaga yayasan ya, karena semua itu hampir sudah yayasan, sudah mempunyai yayasan ya. Biasanya kalau sudah mempunyai yayasan itu dari yayasan. Setelah itu nomor SK. Nomor SK itu yang ada di atas ya, setelah biasanya ada surat keputusan sekian-sekian itu di atasnya itu. Itu tanggal SK itu dicari di SK. Ya, kalau belum punya SK atau belum dibuatkan ya tidak tahu ya, harus dibuatkan dari instansi terkait. Setelah itu jenis SK. Ini kan ada SK yayasan, SK PPK, SK pensiunan ya. Biasanya ya SK yayasan itu biasanya. Kalau di sini itu semua hampir seperti itu. Nah itu di sini ya, ini diupload SK-nya itu di foto PDF, setelah itu diupload di sini. Setelah itu kita klik simpan ya, karena ini sekedar contoh ya, maka tidak perlu saya isi ya. Ini hampir sama emis yang lama, yaitu pengangkatan ustadznya atau tambah ustadz baru, tetapi sini lebih detail ya. Oke, jika Bapak Ibu sekalian sudah lengkap mengisinya, ini kita tinggal simpan sudah ya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, pasti akan muncul di sini. Di sini bila sudah hijau, berarti sudah menjadi daftar ustadz. Setelah itu baru kita bisa menambahkan ya komundir ya. Jika ustadz tersebut sudah terdaftar menjadi jika calon mundir tadi sudah terdaftar atau sudah terdaftar di dalam daftar ustadz tadi, sudah ada nama calon mundir tersebut, kita di sini tinggal klik tambah ya. Kemudian kita cari nama tersebut di sini. Ini kan ketemu di sini ya. Ini ketemu karena ustadz ini atau nama ini tadi ada di daftar ustadz, makanya nama tersebut ketemu. Jika di sini diketik selain nama-nama ustadz tersebut, maka di sini tidak akan pernah ketemu. Jika sudah ketemu seperti ini, kita tinggal klik seperti ini ya. Di sini ada data-datanya keluar semua. Kemudian di sini lama pendidikan Ponpes ya. Di sini bisa diisi 5 tahun, kurang 5 tahun dan lain-lain. Nah, pendidikan lainnya. Potensi di sini juga diisi potensi ya. Bila di sini tidak keluar kompetensinya ya, kompetensinya tidak keluar, kosong atau tidak bisa diklik, itu berarti di ustadz tersebut belum dilengkapi. Di data ustadz tersebut tadi ya, di daftar ustadz dan nama calon mundir tersebut belum dilengkapi. Contoh seperti sebagai tenaga apa, isi saja tenaga pendidik ya.
karena kemarin ada masalah seperti itu ya. Di sini tidak bisa diklik. Setelah saya perbaiki data ustadznya, karena sebelumnya masih merah semua dan tugas utama belum diisi, yaitu tenaga pendidik, di sini kompetensinya tidak akan keluar ya, seperti itu. Kita di sini tinggal isi saja seperti pilihan nomor HP, tidak perlu diisi karena sudah terisi di daftar ustadz tersebut. Setelah itu tanggal mulai ini mulai menjadi atau diangkat menjadi mudir ya. Setelah itu aktif warganegaraan Indonesia ya sudah. Bila mana sudah tombol simpannya ini sudah hijau seperti ini, kita bisa klik simpan. Oke, tutup. Sini mundir sudah terisi. Setelah itu kita cek di monitoring ya, kelembagaan. Ini perlu ya, setiap kita mengisi kita harus cek monitoring. Bila belum tersimpan padahal kita sudah mengisinya, sudah tersimpan atau belumnya, kita bisa cek di sini ya. Sini identitas pimpinan mundir sudah hijau ya. Ini aman berarti. Oke, ini aman semua. Sudah hijau semua. Ada yang biru, kalau biru kan tidak wajib dilengkapi, berarti sudah dilengkapi. Oke, di sini sudah selesai ya. Ya cukup sekian. Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian, dan khususnya yang tadi berkomentar menanyakan masalah mudir atau pimpinan dan tambah ustadz baru. Saya akhiri, jangan lupa dulu like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.